membaca waktu sholat itu nanti ketika menjelang detik-detik khatam, ya. Kamu sekarang jadi santri, apa keahlianmu? Kalau orang itu hafal Quran, ahli Quran, hendaklah Al-Quran itu dibuat wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala jami'i umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut membaca kitab An-Nasaihud Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu melanjutkan sekarang bab mulazamati qiraatil Quran wa mulazamatil azkar wa mulazamati as-sholawati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Habibana Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena beliau ini seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala dan dari keturunan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini dimakamkan atau dikebumikan yaitu Hadramaut, yang kuburannya, makomnya sangat masyhur, dan setiap hari atau setiap malam Jumat didatangi oleh orang-orang ziarah, para zuwar dari dalam dan dari luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Habibana Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini terkenal sejak kecil, memang manusia super yang selalu mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau masa-masa tuanya dalam keadaan buta, akan tetapi yang hidup basirohnya, yang hidup adalah penglihatan batinnya, sehingga ucapan-ucapan beliau, nasihat-nasihat beliau, syair-syair beliau, qasidah-qasidah beliau, diwan-diwan beliau, karangan-karangan kitab beliau diamalkan oleh semua para habaib, diamalkan oleh semua para ulama atau para kiai, bahkan diamalkan sampai sekarang ini pondok-pondok pesantren. Bahkan sekarang masuk di gang-gang, masuk di tempat-tempat, masuk di pasar-pasar, masuk di toko-toko, dan masuk di rumah-rumah. Salah satunya adalah Ar-Ratib Al-Haddad atau Ratibul Haddad, ratibnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga kita yang terbiasa mengamalkan Ratib Al-Haddad mendapat barokahnya beliau, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdullah Al-Haddad ini membahas tentang pentingnya membaca Al-Quran. Kenapa ini saya pilih judulnya Mulazamatu Qiraatil Quran? Karena menjelang separuh dari akhir
bulan Ramadan ini nanti kamu sekalian akan menyaksikan, akan merasakan, akan ikut ya, mengikuti cara-caranya para habaib dari anak keturunan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, juga dari keturunan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan dari keturunan keluarga As-Segaf, dari keturunan keluarga Mulakhelah. Semua berkumpul menjadi satu nanti di masjid-masjid para habaib ini, akan berdoa bersama dalam rangka menghatamkan kitab suci Al-Quran. Baik khatamnya itu dengan cara membaca juz per juz, atau membaca perorangan, atau membaca waktu sholat. Itu nanti ketika menjelang detik-detik khatam ya, itu nanti diselamati atau disyukuri atau doa bersama. Karena apa? Ketika Al-Quran dikhantamkan ya, ketika Al-Quran doa-doanya dibaca, disitulah malaikat berkerumun, disitulah malaikat berkumpul, disitulah kita akan nanti mendapat barokahnya para habaib, para ulama, dan barokahnya Al-Quran. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nasihat beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita ini sebagai santri disuruh membaca, suruh melihat. Kamu sekarang jadi santri, apa keahlianmu? Apa yang kau miliki? Apa amal persediaanmu untuk yang kau hadapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seakan-akan begitu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian semuanya, jiwa-jiwa yang hidup ini, selalu melihat, memikir apa amal yang kalian kerjakan untuk menghadapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha waspada dengan segala apa yang kalian kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi li sahibil Qur'ani ayyaj'ala lahu wirdan minal Qur'an yaqumu bihi fi salatihi minal lail fayatba'ul Qur'ana min awwalihi hatta yakhtimahu fi salatihi minal lail imma fi kulli syahrin au fi kulli arba'in au aqalla au aksar hasban nasyati wat taisir. Ini indahnya kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad. Santri itu kan banyak, umat Islam itu kan banyak. Dari kalangan umat Islam yang banyak ini rata-rata 99,9% itu semuanya kepingin masuk surga, kepingin hidupnya bahagia, kepingin jadi orang yang mempunyai kamalatul karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau kamu sebagai santri yang ahli Quran atau hafal Quran, atau mulai kecil kau dibina, dibangun di pondok pesantren kan, sehingga kamu tuh hafal Quran atau ahli Quran, ngerti ilmu Quran.
Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Kalau orang itu hafal Quran, ahli Quran, hendaklah Al-Quran itu dibuat wiridan, ditoto, ya, ditata sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga kamu itu wiridan ini kalau bisa dibaca waktu sholat. Jangan sholat fardu, jangan sholat ketika kau jadi imam. Piye? Sholat sunat malam. Entah kamu sendiri dengan santri, atau kamu sendiri dengan keluarga, atau kamu sendirian. Oh, yang penting minimal sebulan sekali, atau 40 hari sekali, atau lebih banyak sedikit ya tidak apa-apa, lebih dikurangi sedikit lagi tidak apa-apa, setengah bulan sekali ya tidak apa-apa. Tergantung nasyatmu, tergantung semangatmu, tergantung persediaanmu. Setiap 2 minggu sekali, atau setiap sebulan sekali, atau 40 hari sekali, khatam Quran di waktu sholat. Ini bagi orang yang seneng Quran, bagi orang yang hafal Quran. Subhanallah ya. Jadi betul-betul nanti kok hafal Quran itu benar-benar menjadi orang yang menguasai bidang ilmu Quran, merasakan nikmatnya Quran, merasakan lezatnya bacaan Al-Quran, merasakan nikmatnya asbabun nuzulil Quran, merasakan nikmatnya getaran-getaran yang keluar dari Al-Quran, merasakan nikmatnya turunnya malaikat mendampingi kamu, karena di dalamnya ada Al-Quran. Lajeng wayam bagi liman arada ayyahtimal Qur'ana ayyahtimahu min awwalil laili aw min awwalin nahar hatta yattasi'a waktu salatil malaikati alaihi. Fa innahu warada fi ba'dil asar anna man khatamal Qur'ana ayatan sa'atan minal laili sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha. Anna man khatamal Qur'ana ayata sa'atin minal laili sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha. Wa ayata sa'atin minan nahari sallat alaihil malaikatu hatta yumsiya. Maka biasanya majelis khotmul Quran, atau yang sekarang dikenal MKQ, majelis khotmul Quran. Jadi kalau orang baca Quran itu khatam sampai qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sayugjanya itu waktu khataman, ya. Waktu khataman terakhir itu dikhatamkan, dan waktu menghatamkan waktunya dinikmati. Kalau mengambil malam hari ya dikhatamkan di malam hari, gitu. Kalau siang hari ya dikhatamkan, jangan sampai masuk malam di sore hari. Apa maksudnya? Kalau orang khatam Quran dibaca doanya atau dikhatamkannya pada malam hari sampai pagi, malaikat memohonkan rahmat kepada orang-orang yang ikut khataman. Jadi yang khatam itu dapat rahmat, yang ikut amin, yang ikut khataman. Jadi ada lagi kalau ada orang yang khataman, yang menghatamkan ini orang hafal Quran, sehingga yang tidak hafal Quran ikut doanya orang yang menghatamkan itu dapat kebahagiaan juga. Maka berkumpul dengan orang-orang soleh ini kita kecipratan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikhatamkan malam hari sampai pagi, malaikat itu mendoakan, mintakan rahmat, mintakan ampunan kepada orang-orang yang amin, kepada orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Kalau khataman Quran itu sore hari atau siang hari sampai menjelang malam, gitu, malaikat memohonkan ampun, memintakan rahmat untuk orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghatamkan Al-Quran,
orang yang mendukung perjuangan khatmul Quran. Mulai baca Quran ini itu bacaan yang tidak terkalahkan. Karena apa? Sebaik-baik bacaan di dunia adalah Al-Quran. Ya. Sebaik-baik berita yang paling baik, yang paling sempurna adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi qila. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah Al-Quran. Wa fi salatil malaikati 'alal abdi kullu khairin wa kullu sa'adatin lahu. Wa ma'na salatihim alaihi istighfaruhum lahu wa du'auhum lahu bil khair. Ketahuilah bahwa di dalam sholawatnya malaikat kepada seseorang, itulah pertanda segala kebaikannya seorang hamba. Jadi kalau ada hamba Allah disolawati oleh para malaikat, didatangi oleh para malaikat, didoai oleh para malaikat, maka hamba tersebut mendapat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa makna sholatihim, apa artinya sholawat malaikat kepada hamba Allah itu? Ada dua arti. Istighfaruhum lahu wa du'aum lahu bil khair. Istighfarnya para malaikat dan doanya para malaikat. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, maka kalau kita biasanya kalau ikut sholat berjamaah di masjid, semisal di Masjid Assegaf Solo, semisal berjamaah di Masjid Raden Rahmat Sunan Ngampel, ya, atau kita masjid berjamaah di Masjid Jamek Pasuruan, atau kita sholat berjamaah di Masjid Riyadh Solo, tempatnya Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Itu kamu lihat, kamu baca, kamu lihat, ya, pasti kalau habis sholat subuh, setelah baca wirid, ya, setelah baca kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 kali, kemudian Allah, 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 Allah 25 kali, ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Setelah itu baca sholawat mubeng, mesti diadakan salaman bersama. Waktunya habis sholat subuh dan habis sholat asar. Karena pagi menjelang siang, kalau asar menjelang malam. Kenapa salaman-salaman kepada tetangga, kepada imam, kepada makmum, kepada jamaah yang di situ? Karena pagi dan sore ini dimungkinkan disitulah tempat silih bergantinya para malaikat Allah, dan salaman kita, doa kita, sholawat kita pada saat itu bebarengan dengan sholawatnya para malaikat. Insya Allah ajarannya para habaib ini ajaran yang paling istimewa, ya, dan sehingga diikuti oleh semua pondok-pondok pesantren, ya, seperti itu caranya. Dan kenapa kalau kita salaman-salaman kok membaca doa dan baca sholawat? Memang doa dan sholawat itu tidak mungkin bisa terpisahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussa bil fadilah, ya Rabbi warda anis sahaba, ya Rabbi warda anis sulala, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Masya Allah, ya tak? Pokoknya senengannya para habaib, para ulama, para kiai itu sholawat, doa, sholawat, doa, doa, sholawat, doa, sholawat. Apa? Kenapa? Itu ngejar tadi itu.
biar dicintai oleh Allah, biar dicintai oleh Rasulullah, biar kita bertemu dengan salamnya, salawatnya para malaikat. Maka doa pagi atau doa, setiap doa itu kalau kita doa baca tasbih 3 kali, membaca zikir sekian kali, baca apa sekian kali, tapi ketika sholawat tidak dibatasi, minimal 10 kali. Diulang-ulang 10 kali, biar termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu cinta kepada nabimu, ya bersolawatlah kepadanya. Berapa kali? Tasliman, sebanyak-banyaknya. Ya, jenenge banyak kalau takoni malaikat. Kalau kamu ditanya oleh malaikat, "Wahai kau pecinta Rasul, pecinta nabimu?" Betul malaikat. Berapa kali kau sehari dalam kau membaca sholawat kepada nabimu sehari semalam, berapa kali? Jawab aja, banyak. Berapa jumlahnya? Saya nggak bisa menghitung malaikat. Biar malaikat yang menghitung. Ya. Kemudian yang ketiga, wal yuksir minat doa indal khatmi. Ketika kamu khataman itu hendaknya doanya diperbanyak. Banyak permintaannya, banyak tujuannya, banyak yang dimintakan. Jadi jangan hanya minta sendiri saja, ya. Ya Allah, ini semoga saya jadi orang mulia, semoga saya jadi orang sukses, semoga saya jadi orang baik. Jangan. Anakmu disebut, keluargamu disebut, kawanmu disebut, teman-temanmu disebut, yang membantu disebut, ya, yang menolong kamu disebut, yang memberi rezeki pelantaran dia untuk kamu, pelantaran dia disebut, diperbanyak. Kenapa? Ketika khataman Quran, ya, ketika berdoa dan yang mengamini juga banyak, doanya harus banyak. Sekarang orang-orang kadang-kadang itu nun sewu ya, karena tidak terbiasa doa panjang, tidak terbiasa doa banyak. Kalau diajari doa banyak itu malah marah. Wah, bagi saya tidak perlu doa daki-daki kok dadak terlalu panjang bahasa. Ini terlalu dadak unia, sukulania, balik kulal umunia terlalu panjang. Bagi saya cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau doa khatmul Quran, bapak-bapak marilah kita orang 10.000 kumpul bersama. Kita amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bar pulang. Nah, ya enggak lucu, enggak ajib ya. Jadi ya doa itu nek doanya orang banyak ya mintanya yang banyak itu. Jangan seperti doa untuk sendiri, doamu sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau doa khatmul Quran dalam rangka menghatamkan Al-Quran, apalagi doa bersama dalam rangka menjelang dikhatamkannya Al-Quran, doa yang banyak, minta yang banyak, untuk orang banyak, biar nanti di surga tuh Rasulullah bangga. Ya, Masya Allah, umat saya segini banyaknya di surga semuanya. Ini keberhasilan saya, ini keberhasilan sahabat-sahabat saya, ini keberhasilan ulama-ulama saya, ini keberhasilan pecinta-pecinta saya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ketika detik-detik khatmul Quran kita harus doa yang banyak? Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun. Karena doa ketika khataman Al-Quran, ya, ketika khataman Al-Quran, saat-saat Quran dikhatamkan itu, itulah adalah saat-saat, waktu-waktu, jam-jam yang mulia, jam-jam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal mawatini, dan ini merupakan rahasia. Ini adalah tempat-tempat allati yustajabu fiha ad-du'a wa tatanazzalu fiha rahmah. Tempat-tempat yang di situ doa manusia akan diijabah oleh Allah,
dan saat itu pula diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kalau kumpul para habaib, kalau kumpul para ulama, ya, apalagi menjelang detik-detik sudah hari ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan ini, biasanya para habaib itu doa bersama sambil keluar dari rumah, keluar dari masjid, doanya di luar masjid, gitu. Kepinginnya menadahkan tangan langsung ke langit, biar dari langit turun, tidak pakai lewat pelantara, tidak pakai nyantol di tembok, tidak nyantol di genteng, langsung, gitu. Dan nuwun sewu, saat itulah tatanazzalu alaihimur rahmah, diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut Imam Nawawi, qolal Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yambaghi ayyakuna aksaru du'aihi indal khatmi fi solahi umuril muslimin. Bagi pemimpin doa ketika menjelang khatmul Quran, baik khatmul Quran dihantamkan sendiri, atau khatmul Quran waktu sholat, atau khatmul Quran dihatamnya Al-Quran kapanpun. Bahkan kalau lihat ini tidak hanya malam-malam Ramadan saja, bahkan di luar, pokoknya detik-detik waktu yang dikhataman Al-Quran, hendaknya, ya dah, doanya waktu itu dikhususkan untuk solahu umuril muslimin, untuk kebaikan urusan-urusan orang muslim secara umum. Kalian muslimin ini banyak, ya, namanya orang-orang banyak tuh kadang-kadang punya pendapat-pendapat yang berbeda-beda, ya. Kadang-kadang imannya ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang lagi belajar, ada yang, ya, ngerti agama, ada yang tidak ngerti, ada setengah ngerti, ada yang sok ngerti, ya. Maka semoga dengan perkumpulannya orang yang macam-macam semua dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya yang membuat baik ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai corong-corong Allah, ya, ulama-ulama yang mewarisi ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tugasnya hanya menyampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan kebaikan seluruh umat Islam. Wa dzakara tarfan minal ad'iyati allati yambaghi ayyadda'i biha indal khatmil Qur'an. Wa dzalika fi kitabit tibyan wa huwa kitabun jalilun nafisun jama'a fi min adabi hamalatil Qur'an. Maka, ya dah, supaya diadakan mudzakarah, ya. Jadi ketika detik-detik khatmul Quran itu diadakan mudzakarah tentang pentingnya doa-doa Al-Quran, gitu. Adab-adab membaca Al-Quran, adab-adabnya orang-orang yang lagi belajar Al-Quran, dan adab-adabnya orang-orang yang ahli atau hafal Al-Quran. Maka ada sebagian teman-teman kita atau guru-guru kita yang memang khusus pidato menerangkan tentang adabnya hamalatul Quran. Jadi ini semestinya tidak boleh diramesi atau didengarkan orang-orang yang tidak hafal Quran. Memang ini adab bimbingan khusus buat orang-orang yang ahli Al-Quran. Ya. Semoga Allah marhamna bil Quran. Warzuqhu lana, Allah marhamna bil Quran, wa ja'aluna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma amin. Keterangannya yaitu di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Maka orang-orang yang hafal Al-Quran, ya,
orang-orang yang ahli Al-Quran sayogjanya melihat, membaca, mempelajari adab-adab yang diterangkan dalam kitab At-Tibyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yambaghi al-mudawamatu alaihi wa tamassuku bihi siyama fi hadhil azminatil mubarakati al-hizbul mubarak alladhi ya'tadu qira'atahu wal muwadhabatu alaihi fi katsirin minal buldan wa iqamatuhu fil masajidi bainal maghribi wal isya'i wa ba'da sholatil fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kalah pentingnya bagi santri-santri, bagi orang-orang yang calon jadi orang soleh, supaya membiasakan, apalagi di zaman seperti sekarang ini, harus ada wirid, harus ada khizib, ya. Khizib itu bisa dikatakan jimat, khizib itu bisa dikatakan aji-aji mantroguna atau kebiasaan-kebiasaan yang harus ditancapkan, ditanam, ya, ditanam di hati, ditanamkan kepada santri, ditanamkan kepada anak, itu namanya khizib. Jadi kalau bisa anak mulai kecil itu dilatih, dilatih untuk membaca khizib. Baik khizibnya itu berupa pilihan-pilihan nanti, baik itu seperti surat-surat pendek atau zikir-zikir, ya, atau bacaan tasbih, atau spesial ini karena babnya Al-Quran, khizibnya itu Al-Quran. Ya kalau kamu lihat kenapa Al-Quran itu dibagi menjadi 30 juz. Kenapa Al-Quran dikasih tanda ain. Satu mukra, satu bacaan. Jadi kalau bisa orang Islam ini paham dengan itu, ya. Kenapa dikasih satu mukra, satu bacaan. Jadi kalau kau duduk minimal satu mukra itu selesai. Jadi kalau kau bisa menyelesaikan satu hari sekian mukra, berarti nanti 1 bulan mesti khatam sekali. Kalau manusia 1 bulan mesti khatam Quran sekali, bagi orang yang tidak hafal Quran pasti nanti walaupun tidak hafal Quran, tapi nanti digolongkan beserta orang-orang yang hafal Al-Quran. Allahumma amin. Bahkan ini kalau bisa diajarkan, berpegang teguh dengan khizib Al-Quran ini, membiasakan bacaan Quran ini. Kalau bisa khizib yang penuh berkah ini, khizib yang penuh berkah adalah Al-Quran. Khizib yang penuh berkah adalah bacaan zikir dan kalimah-kalimah thayyibah. Itu diadakan di setiap tempat. Bila perlu, katanya Habib Abdullah tadi, kantor-kantor itu diadakan, gitu. Di kantor KUA, di kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor DPRD, itu diadakan. Lah perkara ada orangnya macam-macam, ya nanti yang agamanya beda ya ndak usah ikut baca khizib, biar terserah kono. Mikir umatnya sendiri belum sempurna kok mikir umat lain. Ya jelas kalau umat lain ya lakum dinukum waliyadin. Wa iqamatu fil masajidi, dan juga ditegakkan khizib ini di masjid-masjid. Bagaimana kalau masjidnya umum? Hatta masjidnya umum, yang namanya baca Quran, yang namanya hizbul Quran, yang namanya wirid ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau masjidnya nanti kelompoknya beda-beda, nanti suatu saat kalau senang masjidnya dibuka, kalau nanti nggak senang masjidnya digembok, ditutup, itu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'rufun bi hizbil usbu', ya, wa yaftatihu lailatal jum'ah wa yakhtimu yaumal khamis.
Bagi orang-orang yang ahli Quran ini hendaknya diadakan hizib itu. Jadi perbuatan sehari-hari, perbuatan istiqomah, sehingga orang-orang lain itu tahu, oh di pondok pesantren ini kiainya hafal Quran, Qurannya dibaca kapan, khatamannya kapan, dimulainya kapan, ditutupnya doanya tuh kapan, harus tahu. Antara kiai dengan santri harus nyambung, kontinu, ya. Apa katanya Habib Abdullah Al-Haddad? Kalau bisa hizib itu bacaan yang disampaikan oleh kiai, yang didengarkan oleh santri, yang disampaikan oleh orang yang hafal Al-Quran, dan kemudian didengar oleh santri-santri yang belum hafal Quran. Yaftatihu lailatal Jum'ah, kalau bisa dimulai pada malam Jumat. Maka biasanya kalau di tempat para habaib ini, kalau malam Jumat itu kumpul bersama membaca maulid. Berarti kalau malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis itu dibaca hizib Al-Quran. Nah, bagaimana pembagiannya? Ya dibagi. Kalau setiap satu malam atau satu hari itu 1 juz, berarti kalau 1 bulan ya pasti 30 juz. Dibuka pada malam Jumat, wa yakhtimu yaumal khamis, dan dikhantamkan hari Kamis. Ya, maka banyak sekali ya, atau di pondok-pondok pesantren atau di tempatnya kiai itu biasanya kalau hari Kamis itu disebutnya kemisan atau pengajian hari Kamis. Perlunya apa? Perlunya yaitu biar saat-saat ijabah itu, saat-saat menjelang hari Jumat itu, saat-saat mustajab, kita bersama-sama kemisan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang Jawa dulu mengatakan, kenapa kok kemis itu? Karena hari Kamis itu waktunya ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa Jawa ini indah itu. Ngemis itu aslinya berdoa pada hari Kamis. Ya ditangkap oleh orang-orang yang miskin atau orang-orang yang bergaya miskin gitu. Karena ngerti kalau orang-orang Islam ini kalau hari Jumat itu senang sedekah gitu, atau dianjurkan sedekah, maka pasukan-pasukan orang yang kemis ini kadang-kadang bentuk pasukan bersama-sama untuk ngemis. Jadi tidak ngemis kepada Allah, tapi ngemis kepada sesama manusia. Ya ini yang agak repot ini. Ya, semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit bisa meniru amalannya para kaum sholihin insyaallah. Allahumma amin. Fahadal hizbu muwafiqun lima ruwiya anhu min haisul ibtida'u wal khatmu. Amma min haisu tauzi'ul qiraati wa qismatul asba'i wa huwa aidan ala misli hadhil qismah au qaribun minha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah tata caranya para habaib, para hamalatul Quran, para orang-orang yang ahli Al-Quran dalam mendidik santri-santrinya agar santri-santrinya benar-benar mendapat rahasianya Al-Quran. Tidak kalah pentingnya, walakin yambaghi lil mudawimi ala hadzal hizbil mubarak, tapi tidak kalah pentingnya bagi orang-orang yang sudah membiasakan hizib yang semacam ini, hizib yang penuh berkah ini, alla yaghfala an adabaini. Qad aghfalahuma katsirun minal muadzibina alaihi. Ya, jangan lupa kalau kau sudah bisa mudawamah seperti itu, jangan ditinggalkan 2 adab
yang dicontohkan oleh para kaum sholihin dulu. Apa? Yang pertama, alla yaktasira min tilawatil Qur'an ala qiraati hadzal hizbi faqat. Wasani alla yaf'ala kama yaf'alu ba'dul ghafilin wa huwa anna ba'dhum yan'asu fi khalil qira'ah khila hatta la yash'ura bil maqra'i alladhi yaduru alaihi hatta yuqidahu lahu. Ya, adab yang pertama, hendaklah membaca Al-Qur'an ya, tidak hanya diambil yang pokok-pokok. Maksudnya apa? Ketika ada tugas membaca Quran, mau khataman lagi baca. Nanti kalau udah ada khataman sebulan ya tidak baca sama sekali. Ini kurang sempurna. Kalau bisa, kecuali hizib yang kau baca, tugas yang kau baca, ya. Di luar itu juga biasakan baca Al-Quran ini, biar lezatnya bacaan Quran kau ikut merasakan. Kemudian yang kedua, jangan seperti kebanyakan orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lupa. Jadi ketika membaca Al-Quran direnung, dinikmati, ya toh, sehingga kamu merasakan apa yang kau baca itu betul-betul menyentuh. Ya. Maka dibarengi dengan khatmul Quran, dengan membaca Al-Quran, dibarengi dengan berguru, mengaji, belajar, mengorek, mengartikan apa sebenarnya isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Alhamdulillah saya kemarin dapat hadiah Al-Quran yang model terbaru sekarang ini gitu. Jadi Al-Quran itu sudah ada artinya per kalimat, sudah kasih tanda-tanda khusus, tanda ada merah, ada hijau, ada kuning. Itu yang ikhfa ada tanda sendiri ya, idgham ada tanda sendiri, izhar ada tanda sendiri, ghunna jadi pakai dengung, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada gunnahnya, ada idghamnya, ada ikhfa'nya, ada iklabnya, gitu. Ada gunnahnya di situ jelas. Ya, kalau kepingin ya nyari seperti itu, enak baca Quran. Nanti kalau sebagian kalimatnya yang lupa, di bawahnya ada artinya. Itu semua adab-adabnya bagi orang yang hafal Quran atau pecinta-pecintanya orang-orang yang hafal Quran. Seperti itu, biar tahu rahasia-rahasianya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang kedua, yaitu adab tata krama bagi orang-orang yang tidak hafal Quran. Ini ya tak? Jadi memang orang hafal Quran ini punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Ya. Tidak kalah pentingnya orang yang beriman walaupun tidak hafal Quran, masih ada nanti titik-titik celah-celah tertentu yang di situ ada kesempatan khusus bagi orang yang tidak hafal Al-Quran. Nanti ada pilihan-pilihan amal. Kau nanti ikut caranya siapa? Kau mau ikut orang yang ahli Quran, monggo. Torikonya toriko pakai Al-Quran. Kau nanti mau ikut sama Habib, sama Kiai yang ahli zikir, monggo. Kau nanti dapat rahasianya lewat zikir. Kalau kau nanti tidak bisa, tidak kuat menjadi orang yang ahli berzikir karena kamu pekerja keras, atau kamu pekerjaan setiap hari menumpuk, atau kau ahlinya bukan ahli ngaji atau bukan ahli zikir, memang kau ahli kasab. Itu nanti ada pilihan-pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa yambaghi liman la yahfadhu kitaballahi ta'ala. Penting sekali bagi orang-orang yang tidak hafal kitab Allah, yang tidak hafal Al-Quran. Orang tidak hafal Al-Quran tidak apa-apa, tapi ya apike wong nek ora hafal Quran itu gitu. Pertama, ayyuk sira ministimaihi, supaya memperbanyak mendengarkan suara-suaranya orang yang hafal Quran. Jadi kalau ada orang hafal Quran, membaca Quran, kamu datang mendengarkan. Ya. Nah, zaman sekarang ini wis sudah terlanjur kualak-walik. Semestinya kalau ada kiai atau orang hafal Quran, kita yang datang. Sekarang ini orang-orang model baru malah nggak usah datang kiai, cukup beli kaset saya. Ini yang merusak acara ini. Sehingga apa, kiai ini ora diparani, ucapannya tidak didengarkan, ya toh? Baca Qurannya tidak ada yang kepingin tahu, tidak ada yang kepingin hafal. Padahal orang menghafal Al-Quran harus talaqi. Talaqi itu kau belajar sama siapa? Oh, sama guru saya ini. Guru kamu dapat dari mana? Oh, dari gurunya sana. Oh, dari sampai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama, bagi orang yang tidak hafal Quran, senang mendengarkan Al-Quran dari orang-orang yang hafal Quran. Yang nomor dua, wa minal isgha'i inda qiraati, ketika orang membaca Al-Quran, maka isgha', mendengarkan dengan serius, gitu. Isgha', ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Al-insat wal isgha' bimana wahid, ya. Jadi insat, isgha' itu nek bahasa kuno nenglengno kupinge. Dadi lek ngrungokno ya tenanan-tenanan ngono ya. Dudu ngantuk iki tenanan. Umume wong kalau dengarkan pidatonya kiai kan gojek. Kiainya pidato sebelah sana, gini cerita sendiri. Ya, ini perbuatan orang awam yang tidak punya akhlak, yang tidak punya aturan seperti ini. Kiainya pidato sana sini mojok sendiri, ben ndak kelihatan kiainya, nyari sebelah jendela ben ndak kelihatan, cerita dewe-dewe. Ini kalau dihitung dosanya besar. Niatnya dari rumah ngaji pengen dengarkan ucapannya kiai, omongnya kiai, omongnya sama ustadz, tapi setelah ustadznya pidato mulai menyampaikan ayat Allah, malah sini ngobrol sendiri. Wah, ini kurang ajar nih. Yang lebih ngetop lagi, yang susahnya gitu. Nanti yang dengarkan ndak serius, yang ceramah juga ndak serius. Disuruh ceramah biar ngandani orang, biar takwa kepada Allah, biar sholatnya tambah khusyuk, ambiar di situ. Yang ceramah mantan pelawak, jadi isinya bukan baca Quran tapi melawak. Akhirnya perutnya dikocok ulang, sakit perut, mencret semuanya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini yang sudah cobaan akhir zaman. Sekali lagi, bagi orang yang tidak hafal Quran, satu, banyak mendengarkan ucapan-ucapannya orang yang hafal Quran, ya. Yang nomor dua, kalau mendengarkan juga serius. Karena apa? Kalau kau mendengarkan tidak serius atau datang kepada ulama, kau itu orang niat belajar tapi tujuan yang lain.